يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala khatamil nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ya, mudah-mudahan dengan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu nikmatul hidayah, iman wal Islam, ya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri rekan kita yang kita ikuti, yang kita tunggu syafaatnya pada hari akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan satu makalah, satu tema, yaitu kurikulum yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kepada para sahabat beliau, sehingga apa? Nabi Muhammad SAW itu melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairul qarnin qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Ada sebagian riwayat mengatakan, yaitu khairul qarnin qarni, thumma ba'dihim, thumma ba'dihi, thumma ba'dihin. Yang semuanya itu bisa diterjemahkan secara bebas bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, dan nanti generasi setelah mereka, dan juga generasi setelah mereka. Ya, jadi umat Islam yang terbaik itu adalah umat Islam yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu generasi sahabat Nabi. Sudah harus kita sadari. Ya, kenapa? Generasi sahabat Nabi itu langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi error, maka Allah langsung menurunkan wahyunya. Ya, masih dibimbing oleh Rasulullah, langsung Allah masih menurunkan Quran sebagai panduan dan sunnah Rasulullah sebagai penguatnya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, sehingga lahirlah generasi seperti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lahirlah sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Sa'ad bin Waqqas, dan seterusnya yang begitu kuat iman mereka. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaih, ketika kita melihat ternyata apa sih Rasulullah itu punya inti-inti kurikulum yang diberikan kepada para sahabatnya. Dan ini saudara, ya, inti-inti ini setelah dipelajari dari beberapa ayat, beberapa hadis Rasulullah SAW dalam kitab Nasaih, itu disimpulkan bahwa ternyata apa? Ini nanti bisa diberikan kepada kita dan anak-anak kita, generasi sekarang, saudara, agar generasi sekarang ini menjadi generasi yang kuat. Ya, kita tidak mungkin bisa seperti sahabat Rasulullah, tidak mungkin, tapi minimal kita ini bisa, yaitu mengikuti, yaitu manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana saudara? Ternyata ada 5 prinsip, 5 kurikulum dasar yang diberikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Apa itu saudara? Yang pertama, ini saudara harus diingat-ingat. Yang pertama apa? Lazimal jamaah. Dalam kitab Nasaih disebutkan yang pertama apa? Jadilah orang Islam yang membiasakan hidup berjamaah, yang merukun berjamaah, jangan firqah, jangan asobiyah. Bisa nggak kita? Ini yang harus jadi pertanyaan besar, saudara. Coba lihat, sekarang ini umat Islam sudah berfirqah, berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa paling benar, setiap kelompok merasa paling baik, dan ini sulit dihindarkan, saudara. Maka saudara berbahagia, minimal begini,
Setiap hati nurani kita harus punya prinsip bahwa umat Islam itu adalah saudara. Seperti Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min, al-muslim, akhul muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dhuhu ba'dhan. Ya, seorang muslim satu adalah saudara muslim yang lainnya. Orang beriman itu sebagaimana laksana sebuah bangunan yang sebagian memegang sebagian yang lainnya, saudara. Ini yang harus ditetapkan pertama kali, bahwa umat Islam itu satu, harus saling membantu, harus saling, ya, bagaimana bisa umat Islam itu menegakkan sebuah kekuatan kalau tanpa persatuan, tanpa ukhuwah, saudara. Saudara berbahagia. Maka ada dua yang harus kita ketahui. Pertama, secara individual. Boleh kita secara individual, kita punya organisasi, punya jamaah, ya, mungkin ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Khairat, ada yang lain. Tetapi secara pribadi boleh saja kita mengikuti satu pemahaman, mungkin kita menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi. Tetapi secara bersama-sama, ya, tetap, ya, secara jamiah kita harus punya pendapat bahwa umat Islam itu adalah satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, perbeganglah kalian pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Bahkan ditambah lagi, wa la takunu kalladzina tafarraqu. Kalian jangan menjadi seperti orang yang berpecah belah. Bisa enggak, saudara? Kira-kira bisa enggak umat Islam bersatu? Ini yang mesti ditekankan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Apakah masa Rasulullah itu sudah bisa atau sudah terjadi perpecahan? Sudah. Coba ketika peristiwa Fathul Makkah, ya, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam setelah ditaklukkan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, seperti Ikrimah bin Abu Jahal setelah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, bahkan apa, saudara? Ya, karena mereka para mu'allaf itu diberikan rampasan perang yang begitu besar, sampai orang-orang dari Madinah, ya, orang-orang ini, ya, jadi dari Madinah ini, ya, muhajirin ini, sampai dia tidak tahu, ya Rasulullah, berbuat adillah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kalau aku tidak berbuat adil, siapa yang bisa berbuat adil? Ya, lalu Nabi berkata, orang-orang Makkah mendapatkan unta-unta, sedangkan kalian mendapatkan Rasulullah. Kau pilih mana? Pilih unta atau pilih Rasulullah? Akhirnya orang-orang sahabat Ansor, dia mengalah betul, bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari ghanimah rampasan perang. Rampasan perang sangat banyak, sudah. Dia cenderung taat dan tunduk kepada Rasulullah SAW karena al-ukhuwah, karena persaudaraan. Berbahagia. Ini yang satu, baru dapat satu. Yang kedua apa, saudara? Yaitu watilawatil Quran. Rasulullah SAW mengajar kepada para sahabatnya dengan apa? Al-Quran, sudah. Umat ini harus paham Quran, harus tahu Al-Quran, bisa membaca Quran, bisa memahami Quran, syukur bisa hafal Quran, sudah. Ya. Kenapa banyak umat Islam yang berbuat salah? Kenapa banyak umat Islam yang berkualitas rendah seperti buih terapu-apu? Karena mereka tidak paham Quran, tidak bisa membaca Quran, tidak bisa menerjemah Quran, tidak bisa memahami Al-Quran. Belajar Quran sebaik mungkin, sudah. Batilawatil Quran, tilawah Quran. Ya, sehingga umat Islam itu harus mengatakan bahwa Al-Quran dusturnya. Quran itu dustur kita, dasar berpikir kita, dasar berbuat kita, dasar imajinasi kita. Ini yang kedua, saudara. Generasi terkuat adalah generasi yang tilawatil Quran. Yang ketiga apa, saudara? Rasulullah menegakkan yang ketiga, wa imaratul masajid, makmurkan masjid. Ya. Kalau kita ingin menjadi generasi kuat, makmurkan masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang iman kepada Allah, itu adalah orang yang memakmurkan masjidnya. Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Saudara berbahagia. Ya, masjid dijadikan markas-markas, masjid dijadikan tempat-tempat untuk bermusyawarah, untuk berjamaah, untuk mengelola yaitu sosial masyarakat. Maka
Kalau umat Islam yang jauh, ada pembatasan politik tidak boleh di masjid. Itu sudah kalah satu langkah, saudara. Kenapa? Karena dimanapun masjid, di masa Rasulullah masjid itu manfaatnya adalah sangat luar biasa. Sudah berbahagia, itu yang ketiga, sudah imaratul masajid. Terus yang keempat, ya, generasi sahabat itu generasi yang akan kuat. Umat Islam pengen kuat apa? Wattiba'u sunnah. Ittiba' sunnah, saudara. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, cinta kita kepada Rasulullah itu yang membaca sholawat Nabi, mengikuti ittiba' sunnah Rasulullah. Kan Nabi sampai bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya, siapa yang tidak mengikuti sunnahku itulah yang enggan masuk surga. Sedangkan yang mengikuti sunnahku, dialah orang-orang yang masuk surga. Sudah berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencibir sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik yang besar maupun yang kecil. Semua perintah Allah, Nabi, semua yang dikerjakan Nabi, ada dasarnya, ada hadisnya. Itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba'u sunnah, ikutilah sunnah itu dengan sami'na wa ata'na. Ya, jangan punya halah untuk meninggalkan sunnah dengan segala cara, dengan segala alasan. Ya, itu jangan, saudara. Karena ikatan kita adalah ikatan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kuat kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, sudah berbahagia, nanti bisa diperlebar. Dan yang terakhir, saudara, wa jihadu fisabilillah. Yang kelima, sahabat-sahabat Rasulullah dididik dengan konsep jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipangkas semangat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, semangat mengajak kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Baik secara pelan-pelan maupun secara keras. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi, wa lam yastati' fa bi lisanihi, wa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzakara." Ketika kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian, dengan kekuatan kalian. Kalau tidak mampu, dengan lisan kalian. Kalau tidak mampu, dengan hati kalian. Itulah iman yang paling rendah, saudara. Saudara berbahagia. Seorang muslim kalau sudah diberangus, dihilangkan semangat jihadnya, semangat berjuangnya, semangat berjuang dengan harta, dengan jiwa, maka sesungguhnya kalau orang Jawa mengatakan, kaya jenis Gatot kota hilang kapit, sudah ngelokro, sudah ngelumbruk, dan sekarang umat Islam sekarang dihilangkan semangat jihadnya, semangat perjuangannya. Tapi alhamdulillah saudara, ada momentum penolakan, yaitu HIP, yaitu ini untuk menumbuhkan semangat jihad. Dan kalau sudah tumbuh semangat jihad, saudara, umat Islam itu tidak bisa terbendung, bisa menguasai seluruh bumi. Bahkan bisa kemarin di masa Rasulullah, masa sahabat Rasulullah sudah pernah menguasai 2/3 jagat raya ini. Nah, sudah berbahagia, maka hidupkan semangat jihad. Baik jihad itu dalam arti yang sempit, baik jihad dalam arti yang luas. Tapi semangat jihad dalam arti luas itu sesungguhnya sangat luar biasa untuk kita. Lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah menguatkan yaitu umat Islam ini dengan yaitu kurikulum yang pernah diberikan Rasulullah SAW. Tinggal kita menerjemahkannya menurut kemampuan kita masing-masing. Tapi ingat saudara, itulah yang paling lengkap, jangan sampai dihilang-hilangkan. Ya, yang 5 hal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat saudara. Akhirnya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.